Ini biasa ya? Ya, ini nanti ditulis klasifikasi produknya apa. Satu-satu sama ini juga Bu ya? Ya, sama. Jadi kalau Bapak punya produknya 4, ya satu-satu diinput 1, nanti tambah, input 1 lagi, tambah, input 1, tambah. Oke. Kemudian ada proses produk halal. Nah, satu lagi jangan sampai terlupa Pak. Sebelum masuk, coba Bapak close dulu share screen-nya. Oke. Ya, coba share screen-nya. Ketika bahan-bahannya, misalnya ada 4 jenis bahan tadi, 4 jenis bahannya sudah ditambahkan, produknya juga ada 4 misalnya, atau bahannya ada 11, nah semua bahan sudah ditambahkan. Kemudian produknya masih kode, jangan sampai lupa. Setiap produk itu bahannya apa saja. Nanti diklik yang tanda merah ini, input bahan. Ya. Nah, input bahan, Bapak pilih, tinggal ngeklik. Tadi kan ada 15 misalnya, kita inputkan 15 jenis bahan. Nanti diklik untuk produk ini, bahan apa saja yang diperlukan. Untuk produk ini, ya, kebayang Pak? Ya. Nah, inilah untuk pengisian dari bahan di psikolog. Kalau misalkan itu kan variannya, kalau yang betul, kalau sama nggak usah, kalau beda jadi kasih beda. Oh iya, makasih Bu. Nah, Bapak Ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan? Boleh, di sini ada Ibu Neneng. Mangga, silakan Ibu. Ibu, mohon maaf suaranya putus-putus. Oh ya, susah. Gimana Ibu Neneng? Boleh saya dulu teh? Suaranya. Oh ya, untuk Ibu Neneng mungkin bisa ditulis ya Ibu di chat, nanti bisa dijawab sama admin yang lainnya. Nah, untuk penanya selanjutnya ini boleh kepada Bapak Jajang. Oke, terima kasih Teh. Ya, maaf. Gini Teh, menanggapi pertanyaan yang tadi ya, yang mengisi nama jenis bahan, yaitu yang diragukan, tidak diragukan. Nah, kemudian ketika mengisi yang tidak diragukan, nah itu untuk merek produk dan produsennya itu apa? Sekarang yang saya akan ajukan sekarang ini dia produknya itu Picaya, keripik kaca, dan bahan baku utamanya adalah singkong, dan singkong tersebut langsung dibeli dari petani lokal di sini. Nah itu penginputannya seperti apa Teh? Bu. Ya, Pak. Nah, jadi kalau misalnya gimana kalau beli pasar tradisional, apakah itu Timun atau pasar murah ya, atau tadi singkongnya, kenapa pilihannya tidak diragukan? Ya mungkin ya itu namanya adalah singkong ya, dan beli produsennya pasar tradisional aja juga boleh. Produsennya ditulis pasar tradisional juga boleh. Mereknya kalau tidak ada merek ya tidak. Gitu. Jadi, atau langsung dari petani atau gitu nggak apa-apa Bu? Petani boleh. Oh, boleh. Tapi di pasar tradisional pastinya kan ya, kan nggak tahu juga petaninya siapa. Kalau menurut saya sih, ini kan ada perkebunan milik BUMDes ya, 20 hektar, dan kebanyakan itu singkong semua. Nah, si pelaku itu langsung dari sini Bu, belinya gitu di desa. Ya boleh, tulis kebun Pak Haji apa bisa. Oh gitu, ya siap. Kebun BUMDes. Izin bertanya Bu. Ya silakan boleh kita. Ibu, yang tadi yang untuk sabun pencuci piring
cup dan lain sebagainya itu dimasukkan di kolom yang jenis bahan juga sama yang itu. Betul sekali, Ibu. Betul sekali. Cuman Utamakan di kliknya yang misalkan yang cup itu plastik apa tadi tuh Bu namanya? plastik kemasan, Kimia. nanti diklik Plastik kemasan kimia, berarti yang tidak diragukan disimpannya gitu. yang tidak diragukan. Oh iya, Tapi kalau iya, misalnya baik-baik, ternyata siap. plastiknya itu ada sertifikat halalnya, bilang aja. Sebenarnya plastik itu diragukan sebenarnya, Bu. Karena kan plastik nggak ada di alam ya, benar nggak? Iya, Kan diolah dulu kan plastiknya. Nah, iya. sebenarnya dimakan dan kritis, tetapi sampai saat ini itu masih terbatas untuk mendapatkan plastik atau kemasan yang ada sertifikat halal. Nah, diberilah kemudahan untuk plastik, boleh khusus untuk plastik, boleh dipilih sebagai bahan kimia. Tapi kalau misalnya ketemu nih, ada plastik tomat tuh Bu, artinya tomat itu bisa ada sertifikatnya dan pelakusannya pakai plastik itu. Boleh, Iya. diragukan dan ada sertifikat halalnya dan masih berlaku. Oh iya. Lanjut Ibu, terus kalau misalkan sebentar Bu lupa lagi. Nanti aja Bu. Ya Bu. Ya, mungkin bisa untuk penanya selanjutnya ya kepada Bapak Sutarman, dipersilahkan Pak. Oh ya, terima kasih. Saya mau nanya, ini kan proses halal ya, dari bahan bakunya dari halal sampai akhir juga halal juga. Kalau misalnya seperti ini, dari awal tuh bahan bakunya ada misalnya alkohol nih, terus karena adanya suatu proses, proses akhirnya dapat produk, tapi produknya tuh tadinya mengandung alkohol karena ada pembakaran, sehingga tidak ada terkandung alkohol. Itu gimana ya? Misalnya kayak seperti seafood gitu ya. Contohnya seafood gimana Pak? Yang ada alkohol dan tidak ada alkohol. Misalnya lagi dimasak kan ya Bu ya, dimasak, digoreng gitu. Terus setelah itu kan ada dikasih alkohol gitu. Pas sudah itu pas awal makan pakai alkohol, pas hasil akhir udah jadi seafood, misalnya oseng seafood nih gitu. Tapi pas dicek teh nggak mengandung alkohol gitu. Itu gimana gitu. Terus sama halnya dengan vaksin ya. Vaksin itu kan dari awal tuh mengandung babi nih gitu. Tapi karena adanya proses dialisis atau juga proses pengaliran air, sehingga vaksin tuh hasil akhirnya mah tidak mengandung babi. Nah itu. Terus yang ketiga mah ini kan tadi kan kebanyakan dari nama ya, nama misalnya hotdog atau apa nama-nama yang lain gitu ya. Ini yang saya tanyakan, kalau misalnya bentuk gimana ya, misalnya ada coklat tapi bentuknya kucing misalnya, terus atau juga kue buaya, terus bentuk yang lainnya juga gitu, itu gimana ya? Ya, siap. Tadi pertanyaan pertama, gimana misalnya ada produsen dia menambahkan alkohol khamar ya, berarti apa yang ditambahkan?